Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup sebagai orang beriman, sudah selayaknya kita hidup seia, sekata, sepikir, seperbuatan, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita yang mengaku diri sebagai orang yang beriman dan mengenal Allah kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, api cinta kasih akan rumahmu telah kau kobarkan dalam diri Santo Bernardus Abbas dan bersinar dalam gerejamu. Semoga berkat doa dan teladannya hati kami kau kobarkan dengan semangat kasih, sehingga kami mampu hidup sebagai anak-anak terang di setiap langkah persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selama sepekan ini, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk menyadari siapakah kita. Jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Artinya, mestinya di setiap lembaran kehidupan kita, Anda, saya, serta kita semua mengusahakan agar diri kita menjadi tempatnya yang kudus, menjadi tempat di mana Allah bertakhta dan menerangi setiap langkah persiaran hidup kita. Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali sebagaimana yang dikatakan oleh Santo Bernardus kepada kita semua. Di dalam Dia semua kasih sayang kita harus berpusat. Sehingga dalam segala hal kita harus berusaha hanya untuk melakukan kehendaknya. Bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi membiarkan nama Tuhan semakin dimuliakan. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita melayani, kita merasa sakit hati, kecewa, lantas kita mulai tidak mau terlibat lagi melayani. Karena apa? Karena kita fokusnya kepada sesama kita yang kita layani. Tetapi mestinya sebagai orang beriman, sebagaimana diteladankan oleh Bernardus, mengingatkan Anda, saya, serta kita semua. Kita melakukannya dengan sukacita karena kita lakukan untuk Tuhan. Jika ada sesama kita, saudara kita, atau orang-orang yang kita layani menolak, jangan kecewa, jangan berkecil hati. Tuhan tidak pernah mengurangi berkat-Nya untuk kita. Tuhan senantiasa memberkati setiap anak-anak-Nya yang senantiasa mengusahakan di setiap perjalanan hidupnya, menjadikan dirinya sebagai bait kudus, menjadi tempat di mana Allah bertahta dan menerangi serta memberikan yang terbaik di setiap perjalanan hidup kita. Maka sangat patut untuk kita refleksikan sebagaimana yang disabdakan di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini. Kita diajak agar kita tidak fokus kepada kelemahan-kelemahan dari orang-orang yang menjatuhkan kita, atau yang memberikan nasihat kepada kita, atau mereka yang mengkritik atau memberikan evaluasi kepada kita. Jangan kita seperti orang-orang Farisi pada zaman Yesus yang kita hadirkan kembali pada zaman saat ini. Yesus mengingatkan Anda, saya, serta kita semua untuk seia, sekata, sepikir, seperbuatan. Jika ada orang yang memberikan nasihat, dengarkanlah nasihatnya itu, lakukanlah.
Jika tingkah lakunya atau tindakannya tidak sesuai dengan nasihat yang pernah keluar dari mulutnya, jangan pedulikan itu. Tetapi kita mendengarkan sesuatu yang baik. Kita lakukan apa yang baik di hadapan Allah. Kita melaksanakan apa yang benar menurut rancangan Allah. Kita diingatkan kembali, kalau kita sibuk mencari kelemahan orang-orang yang mengkritik karena ingin berbalas dendam, atau kita mencari kekurangan orang lain karena kita ingin menjatuhkan balik orang-orang yang sudah menjatuhkan kita saat melayani, maka apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman? Orang tidak beriman pun baik. Tetapi jika Anda, saya, serta kita semua mengaku diri sebagai orang yang beriman, mestinya kita senantiasa mendengarkan apa yang baik, apa yang disabdakan oleh Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Jika ia tidak melakukan apa yang dia katakan, jangan pikirkan itu. Tetapi berpikirlah untuk diri kita sendiri. Cobalah dan berusahalah untuk hidup di dalam kebaikan sebagaimana yang Tuhan rancangkan untuk kita. Setiap hari adalah kesempatan bagi Anda, saya, serta kita semua. Dan hari ini, Yesus bertanya kepada Anda, saya, serta kita semua, apakah di dalam perjalanan persiaran hidup kita, Anda, saya sudah menjadi pewarta yang tidak hanya melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi juga melalui perbuatan kasih yang sungguh nyata di setiap lembaran kehidupan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di akhir pekan, pada pekan ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan untuk menjadi pribadi yang beriman, yang seia, sekata, sepikir, seperbuatan. Tidak hanya pandai merangkai kata-kata, tetapi senantiasa di dalam hidupnya mewujud nyatakan apa yang telah diimaninya di dalam kehidupan nyata. Bukan hanya kesetiaan yang terucap dari mulut, tetapi kesetiaan yang terbukti secara nyata di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.